Rijal yang masih penasaran kembali menyorot senter ke sosok itu. Tapi saat disorot, sosok tersebut malah berdiri. Yang makin meyakinkan kami kalau itu bukan manusia atau hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya PMK. Ya, selamat Yoi. pagi, siang, sore, malam untuk teman Kliwon semuanya yang sedang menyaksikan ya. Dari yang mungkin baru, nggak mungkin. Kalau YouTube nggak mungkin di motor berangkat kerja. Pasti sambil standby. Hati-hati. Ya pokoknya yang lagi di kantor mungkin sekarang atau yang lagi istirahat di rumah, ada yang lagi bergadang dan lain-lain. Semoga sehat selalu. Semoga kalau yang lagi sakit disembuhkan. Amin ya Allah. Yang lagi sedih digembirakan lagi. Yang lagi ada masalah diangkat masalahnya. Amin. Semoga semuanya lancar-lancar. Ya. Apa lagi? Banyak lagi teman Kliwon. Kalau kita lihat di stories ternyata mereka tuh dengerin kita atau nonton YouTube-nya PMK. Ada yang sambil kuliah, ada yang sambil seminar. Jangan bro, dengerin dulu, nonton dulu, perhatiin dulu seminarnya, baru nonton kita gitu. Itu dia. Sayang biaya kuliahnya. Ya. Betul. Absen lagi dari Tulungagung, dari Surabaya, dari Bali, dari Makassar, dari Aceh, Ponorogo, Jawa Tengah, Jawa Timur, dimanapun, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Papua, Samarinda, manapun gitu, semuanya banyak banget yang udah absen. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Subscribe juga ya. Kita lihat di setiap videonya podcast Malam Kliwon rilis itu yang nonton puluhan ribu, tapi yang like dikit banget. Mohon bantuannya nih ya, videonya di like ya kalau nonton ya. Yang like cuma 1. Kenapa yang like dikit? Yang nge-like. Yang nge-like. Kalau yang like itu makan bang. Apalagi teman-teman yang di luar negeri, yang lagi studi, yang lagi kerja, UAE, UEA, jangan dong rusak. Ya, maaf. Yuk kita mulai. Hong Kong, Taiwan, Amerika, manapun lah itulah ya. Ya, jangan lupa di subscribe dulu channel PMK ya. Let's go. Mas Danu duluan deh. Oke. Cerita pertama cerita emang ini doang ya. Cerita di video kali ini datang dari teman Kliwon yang nama kampungnya Mawar katanya nih. Mawar. Oke. Kita bacain aja. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Saya pendengar dan penonton setia PMK sejak episode 1 sampai sekarang. Soalnya Bang Bimo sama Bang Danu gak ngebosenin kalau lagi cerita. Nah ini penjilat nih kalau begini nih. Izinkan saya cerita beberapa kisah horor dan penampakan yang saya sendiri dan teman-teman saya alami di rumah peninggalan nenek. Saya tinggal di Kabupaten Bogor. Dan yang saya ceritakan ini adalah rumah peninggalan neneknya sahabat saya. Oh sahabatnya. Oke. Sebut aja nama kampungnya Mawar, sesuai nama gang rumahnya. Di kampung Mawar ini ada rumah peninggalan nenek yang sampai sekarang dihuni oleh keluarga sahabat saya, dan saya pun tinggal di rumah ini sejak 2012. Sedikit gambaran untuk bentuk dan lokasi rumahnya. Rumah ini memiliki 3 kamar dan 1 gudang dengan ruang keluarga yang cukup luas. Untuk rumahnya sendiri tuh posisinya memanjang. Rumah sahabat saya berada di pojok gang buntu yang bersebelahan dengan kebun yang cukup luas di sisi kanan rumah. Di belakang rumah itu ada rumah kosong yang cukup lama ditinggalin. Dulu teman saya memiliki usaha warnet di bagian belakang rumah. Nah yang dulunya tuh teras belakang tuh buat jemur pakaian, terus bersebelahan persis sama gudang dan rumah kosong. Pengalaman pertama yang saya alami adalah ketika saya melewati kebun di bagian kanan rumah untuk motong jalan buat pulang ke warnet pada malam hari sekitar jam 9 malam. Malam itu saya melintasi kebun dengan dibantu penerangan minim dari lampu teras warnet dan juga jalan kampung yang berada di kedua sisi kebun. Saat melintas dengan pencahayaan minim itu, saya terkejut oleh batang pohon pisang tumbang yang melintang di jalan setapak. Saya pikir itu manusia. Sesampainya di warnet dengan perasaan yang masih terkejut, saya ditanya sama sahabat saya. Sebut aja namanya Derry. Lu kenapa pucet gitu?
Nggak apa-apa, kaget aja tadi lewat kebun. Lihat apaan emang? Karena kondisi warnet yang rame, anak-anak sebaya SMP gitu ya, yang dengar obrolan saya dan Derry, seketika ide usil saya muncul. Saya usil tuh jawab, ada orang tiduran di kebun. Aduh, nggak tahu tuh mayat apa orang gila. Soalnya gelap. Seketika sahabat saya dan anak-anak di warnet pun kaget dan penasaran sama cerita saya. Kita berniat ngecek kembali ke kebun, tapi mereka nggak ada yang berani. Akhirnya mereka cuma berani ngeliat dari teras warnet. Saya dan satu orang anak SMP, sebut aja Rijal, memutuskan kembali ke tengah kebun. Sedangkan teman saya membantu menerangi kebun dengan lampu motor nih dari teras warnet. Akhirnya saya dan Rijal jalan ke dalam kebun, dibantu penerangan senter kecil di tangannya dan cahaya lampu motor dari teras warnet. Saya yang sambil nahan ketawa membiarkan Rijal jalan di depan. Karena jalan yang cuma setapak, gak mungkin nih kita jalan berdampingan gitu. Sesampainya di pohon pisang tumbang, Rijal nanya, itu bukan yang lu lihat tadi? Tapi bukan pohon pisang tumbang yang disorot oleh Rijal, melainkan sosok hitam besar seperti gorila sedang duduk dengan mata hijau menyala di sudut kebun yang lain. Sontak saya nepis senter di tangan Rijal untuk tidak menyorot wujudnya, sambil nanya, itu apaan, Jal? Rijal yang masih penasaran kembali menyorot senter ke sosok itu. Tapi saat disorot, sosok tersebut malah berdiri, yang makin meyakinkan kami kalau itu bukan manusia atau hewan, karena tingginya tidak seperti manusia. Kami pun berlari kembali ke warnet dan menceritakan pengalaman tersebut. Saya pun minta maaf. Niatnya malam itu saya cuma bercanda, tapi malah ditampakin sosok hitam yang beneran serem. Pengalaman kedua di rumah peninggalan nenek sekaligus warnet ini adalah saat saya tidur di kamar nomor 3. Dan sahabat saya memiliki kamar terpisah di kamar nomor 2. Saya terbangun jam 11 malam karena ingin buang air kecil. Saat kembali ke kamar, saya melihat sosok yang sedang tidur di kamar nomor 2 dengan kondisi kamar gelap dan posisi membelakangi pintu. Saya yakin bahwa itu sahabat saya, si Derry. Tapi saya heran, kok jam segini Derry udah tidur ya? Karena biasanya saya yang tugas jaga warnet dari pagi sampai sore, dan Derry jaga warnet dari sore sampai jam 1 atau 2 malam. Dan itu rutin. Karena ingin minta rokok, saya pun gak menghiraukan perasaan heran itu. Dan dari pintu saya berusaha membangunkan sosok itu dengan memanggilnya. Der, udah tidur belum lu? 3 kali tuh saya panggil kayak gitu. Sosok tersebut gak menjawab. Akhirnya saya putuskan kembali ke kamar saya. Sambil berusaha tidur kira-kira 30 menitan, saya dengar ada suara yang buka kunci pintu utama rumah. Saya ngintip dari pintu kamar saya, dan ternyata itu Derry yang baru pulang. Ia langsung ke kamar mandi, dan setelah bersih-bersih, dia pun ke kamar tidurnya. Saya segera nyusul ke kamarnya dan minta sebatang rokok. Dan saya tanya, lo baru pulang, Der? Iya, kenapa emang, Mus? Karena khawatir Derry jadi takut, saya nggak menceritakan kejadian yang barusan terjadi itu ke Derry. Pengalaman berikutnya nih, masih di rumah yang sama, tapi kejadiannya di teras warnet. Saat sedang paket malam sekitar jam 2, saya dan Derry memutuskan menutup pintu warnet karena dingin. Dan anak-anak yang ikut paket malam pun udah set di komputernya masing-masing. Saat Derry akan menutup pintu warnet, ada kucing datang. Dan Derry pun dengan sigap memberikan makan ke kucing itu. Saya yang sambil nahan kantuk dan juga dingin, diem aja bengong ngelihat Derry memberikan makan kucing di teras warnet. Sesaat ketika saya mengalihkan pandangan ke arah kebun, saya ngelihat seperti ada jemuran yang tertiup angin di balik tiang listrik. Warnanya hitam. Tapi setelah saya fokuskan pandangan saya ke objek itu,
Semakin jelas bahwa itu bukanlah jemuran atau daun kering yang tertiup angin, melainkan rambut dan sosok wajah seperti barongan Bali. Matanya melotot, hampir keluar, dan giginya bertaring. Dengan lidah menjulur panjang keluar. Sosok itu sedang memperhatikan Derry yang lagi makan atau lagi memberi makan kucing. Sontak saya terdiam ngelihat sosok itu. Dan sangat jelas ketika sosok itu mengalihkan pandangannya ke saya. Saya dan sosok tersebut saling bertatapan. Entah berapa lama yang saya udah lupa. Pokoknya akhirnya sosok itu melayang, ngilang tuh di balik tiang listrik. Seperti biasa, saya nggak cerita kejadian malam itu ke Derry. Selang 2 hari, Derry cerita bahwa ia mimpi buruk saat sedang tidur di kamarnya. Di mimpi itu, Derry cerita bahwa dia terbangun di malam hari dan ngelihat saya lagi jaga warnet. Ia melihat sosok hitam yang seliweran terbang tuh di atas teras warnet. Sampai akhirnya sosok itu terbang dan diam di hadapan Derry. Derry terbangun dengan kondisi keringet dingin dan pergi ninggalin kamarnya. Saya tanya, sosoknya kayak apa? Derry nerangin bahwa sosok itu kayak kepala barongan Bali, rambutnya panjang, matanya melotot, giginya bertaring, lidahnya keluar. Sama persis seperti yang saya lihat 2 hari lalu. Dan akhirnya saya cerita kejadian malam itu, di mana saya melihat sosok tersebut. Wah, sebenarnya masih banyak lagi kejadian-kejadian lain yang dialami oleh saya, Derry, atau anak-anak langganan warnet. Tapi kayaknya bakal kepanjangan ya. Oke, semoga Bang Bimo dan Bang Danu bersedia membacakan. Sekian cerita pengalaman dari saya. Lain kali saya cerita pengalaman lain di rumah peninggalan nenek atau pengalaman pribadi ayah saya ya. Terima kasih, salam sukses untuk PMK. Amin. Amin. Ini unik nih, rumah peninggalan neneknya dulunya warnet bro, ternyata bro. Warnet gaming apa warnet apa nih? Kayaknya gaming deh, kalau udah paket malam. Iya. Oh, iya sih. Iya kan. Tipikal lah kalau udah ada paket malam, anak-anak tuh pada nge-base camp di situ tuh udah pasti warnet gaming. Gue jadi ini deh, jadi penasaran. Coba deh teman Kliwon, kan pasti dari sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu gitu, dulunya pasti ada lah yang main di warnet kan. Pasti dong. Dan warnet tuh kan identik ya kalau di daerah terpencil gitu ya, bukan di kota gitu, nggak terpencil banget sih, maksudnya bukan di kota gitu ya, mungkin nggak rame, tapi wayahe warnet tuh kan 24 jam biasanya yang kita kenal gitu kan. Jadi rame. Ada nggak cerita horor di warnet? Atau pengalaman horor di warnet? Ini yang beneran horor ya, jangan bercanda nih. Horor kenapa gitu? Ada nggak? Karena kan itu tempat harusnya berdenyut terus ya gitu. Oh iya. Kalau warnet ada ya? Sampai saat ini kayaknya baru ini nih yang nyinggung-nyinggung dikit ya. Iya, ada nggak ya? Biasanya tuh wartel, kalau lu inget kan ya, ada makanya tuh. Kalau wartel ada ceritanya di Spotify. Warnet. Iya warnet. Mungkin ya pas misalnya teman Kliwon lagi main di shift malam atau di jam malam, nggak begitu banyak yang main, let's say cuma 2. Nah tuh kenapa tuh? Ada nggak tuh gitu ya? Ada sih pengalaman. Pasti. Coba deh tulis di kolom komen di daerah mana gitu. Apa pengalaman horornya, nggak usah diceritain gitu. Maksudnya nggak usah diceritain panjang gitu, panjang lebar. Kayak kenapa gitu? Iya pasti ada sih tuh, apalagi yang suka paket-paket malam. Iya. Mesen Indomie Granita tuh udah paketan tuh. Lu dulu warnet gak Cil? Main apaan lu? Pangya lu ya, Pangya. Sil online. Bukan. RO. Battle Rims, anjir jadul banget. PB. Main blank. Dulu gua ini Gunbone. Main soliter sama chess. Iya main soliter. Paket malam mah ngapain ya? Sama main sweeper. Main apa bang? Main Space Impact. Oh nggak ada dong di sini. Bukan. Nokia itu. Oh iya sorry. Iya. Iya ada pasti paket malam tuh. Tapi kenapa jadi barongan menurut gua? Maksud gua. Padahal kan kalau ngelihat kawasan gitu ya. Ini rumah di Kabupaten Bogor gitu. Kenapa yang muncul kok kayak barongan Bali?
Tapi valid bro. Maksudnya akhirnya datang lewat mimpinya si Derry kan, sosok yang dia lihat gitu. Coba nanti. Atau pendatang kali ini, hantu pendatang. Bisa. Dari Bali lagi away ke Pakansari, ke Bogor. Waduh. Iya. Iya. Lagi away itu. Namanya apa? Serdadu Tridatu. Serdadu Tridatu nih kan, nih ada kainnya nih kebetulan. Iya. Bertandang ke Pakansari. Kemarin juga ada yang komen Slemania hadir. Absen. Siap. Mantap. Gitu. BCS hadir gitu. Ya. Jadi ini lebih ke pengalaman di warnet ya berarti ya. Ya rumah neneknya sih benar. Rumah neneknya. Cuma dulunya warnet. Tapi kanan kirinya tuh kebon dan jalan setapak. Anjir, gue kebayangnya tuh jadi kayak area rumah yang terpencil, jauh dari mana-mana. Terus buka warnet gitu. Ya itu jadinya kalau ditarik yang gue bilang tadi. Di warnet-warnet yang kayak gini nih. Bukan yang di kota-kota besar gitu ya. Kalau lu bayangin warnet di Margonda itu kan udah canggih tuh tahun 2000-an, tapi ya udah 2 lantai, terus PC-nya banyak, internetnya stabil, internetnya kenceng. Iya. Oh kayak gini gue tadi kebayangnya bukan bekas warnet soalnya, bekas rental PS. Nah, kalau dari visualnya ya. Iya bener-bener rental PS2, PS1. Kayak gini nih tipikalnya nih. Iya. Ini kan daerah-daerah segregasi gitu tuh. Yang lagi viral kan gitu. Segregasi. Berat banget nih kita ngomongin kesenjangan sosial nih anjing. Ya udahlah. Kenapa sih? Enggak usah dibahas. Heran gue orang-orang tuh dibales dikit ya ketar-ketir. Oke. Terima kasih teman Kleon yang sudah menonton video malam hari ini. Jangan lupa di subscribe dulu channel PMK ya. Kita lagi ngejar 100.000 guys. Bantu ya. Terima kasih banyak. Ada lagi sponsor? Tidak ada ya. Kita ketemu di video berikutnya.